Hai adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Kakak senang sekali bertemu dengan adik-adik hari ini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Kakak dan abang berharap adik-adik semua sehat-sehat dan sukacita. Apakah adik-adik pernah melihat kapal besar atau batera? Nah, hari Minggu ini kita akan belajar tentang Nabi Nuh yang diperintahkan Allah untuk membangun batera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik, tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan hari ini dalam ibadah. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami supaya bisa mengerti firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Adik-adik masing-masing membaca di rumah ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita untuk minggu ini. Berikut ceritanya. Pada zaman Perjanjian Lama, manusia makin bertambah banyak. Bertambah banyaknya manusia ternyata tidak membuat Tuhan Allah menjadi senang. Tapi Tuhan Allah sedih melihat manusia pada zaman itu karena perbuatan mereka jahat, sikap mereka jahat, pikiran mereka juga jahat. Semuanya itu mendukakan hati Allah. Tuhan Allah bersedih, bahkan Tuhan Allah menyesal telah menciptakan manusia. Lalu Tuhan ingin memusnahkan semua manusia dan segala makhluk yang ada pada masa itu. Tapi ada seseorang yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Seseorang itu bernama Nuh. Nuh selalu mempunyai waktu untuk Tuhan. Dia rajin berdoa dan rajin memuji dan memuliakan Tuhan. Nuh mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nuh tidak berbuat salah dan dia adalah satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Karena sedihnya Tuhan akan kejahatan yang dilakukan manusia pada masa itu, Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Dan Allah meminta Nuh untuk membuat sebuah bahtera di atas gunung. Bahtera itu besar sekali. Allah akan mendatangkan banjir atau air bah untuk memusnahkan setiap makhluk, kecuali Nuh dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga istri anak-anaknya. Maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan iman. Walaupun ketika dia melakukan pembuatan bahtera tersebut, banyak orang yang mengejek dia, mengolok-ngolok dia, karena Nuh membuat bahtera di atas gunung. Lalu Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera tersebut bersama-sama dengan keluarganya. Dan juga Tuhan Allah meminta Nuh untuk membawa sepasang dari segala jenis hewan yang ada di sana pada masa itu. Lalu masuklah binatang-binatang itu sesuai dengan perintah Allah, seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenisnya. Ketika semua binatang itu sudah masuk dan juga Nuh dan keluarganya juga sudah masuk, maka Allah menutup pintu bahtera tersebut. Kemudian turunlah hujan selama 40 hari 40 malam dengan derasnya, menyebabkan banjir
sehingga perlahan-lahan mengangkat bahtera tersebut sampai ke atas. Saking derasnya dan membuat banjir, bahkan sampai gunung-gunung yang ada di sana, sampai gunung yang paling tertinggi pun tidak kelihatan. Bahtera itu mengapung di atas permukaan air. Dan semua orang yang mengolok-ngolok Nuh sebelumnya tenggelam bersama dengan binatang dan juga segala makhluk yang ada. Yang selamat tentu saja hanya Nuh dan juga semua yang bersama-sama dengan dia. Sudah 150 hari air bah tidak kunjung surut. Lalu pada tanggal 17 bulan 7, bahtera itu akhirnya kandas di puncak pegunungan Ararat. Lama-kelamaan airnya makin surut, dan pada tanggal 1 bulan 10, puncak-puncak gunung sudah mulai kelihatan. Lalu Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk mengeluarkan hewan-hewan dan juga semua yang ada di dalam bahtera tersebut. Nah, di luar bahtera, Nuh membuat mezbah untuk Tuhan dan juga membuat korban bakaran di atas mezbah tersebut. Bau korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan Allah berjanji bahwa segala makhluk hidup tidak akan lagi dimenasakan oleh banjir, oleh air bah. Tuhan menaruh pelangi di awan sebagai tanda perjanjiannya dengan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, demikian cerita kita untuk minggu ini. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita renungkan dari cerita Nabi Nuh hari ini? Pertama, Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Orang-orang yang berbuat jahat dan tidak taat kepada Tuhan akan mendapatkan hukuman. Tetapi karena Allah kasih, ada pengampunan untuk orang-orang yang mau bertobat. Lalu yang kedua, Nuh dan keluarganya diselamatkan karena iman dan ketaatan Nuh kepada Tuhan. Nuh tetap hidup benar dan baik, walaupun orang-orang di sekitarnya jahat. Dia tidak malu walaupun berbeda. Lalu Nuh taat mengikuti perintah Tuhan ketika Tuhan memintanya membuat bahtera yang besar. Lalu yang ketiga, Allah sangat mengasihi manusia. Allah berjanji tidak akan memusnahkan segala makhluk di bumi dengan banjir lagi. Pelangi adalah tanda kasih Allah kepada kita. Nah, adik-adik, maukah adik-adik meneladani Nabi Nuh? Apa saja ya yang bisa kita lakukan? Benar, menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Dengan rajin berdoa, baca Alkitab, dan percaya kepada Tuhan. Lalu selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Serta mengasihi semua orang, keluarga, seperti papa mama, abang, kakak, adik, guru, dan teman-teman lainnya. Adik-adik juga harus berani berbeda karena iman kepada Tuhan. Seperti tidak ikut mengejek teman, tetapi justru mengasihinya. Tidak ikut mencontek ketika teman-teman yang lain mencontek saat ujian. Tidak ikut ribut di kelas ketika teman-teman yang lain ribut. Lalu, tetap mengerjakan tugas sekolah ketika teman-teman yang lain memilih bermain. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang, mari kita berdoa.
Kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, fokus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang Nabi Nuh. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat dan berani berbeda karena Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, lindungilah papa mama, kakak, adik, saudara, guru, dan teman-teman semua agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam kasih dari kakak-kakak dan abang-abang GSM HKBP Serpong.